Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Saya berharap kita semua juga dalam lindungan Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang sakit-sakit, batuk-batuk ya. Itu karena mungkin sedikit kelelahan ya. Sudah 12 bulan menjalani kehidupan. Belum ya, 11 bulan setengah ya. 11 bulan setengah menjalani kehidupan dan Tuhan tolong kita. Itu suatu sukacita Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka ayat Alkitab kita dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ini satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kok jarang sekali dikhotbahkan. Mungkin ada beberapa yang mungkin baru pertama kali mendengarkan khotbah ini ya. Dan mungkin kalau anak-anak youth sudah berkali-kali karena sering kali saya kadang-kala menyampaikan khotbah ini ya. Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Jikalau sudah menemukannya mari kita baca secara bersama-sama karena cuma 3 ayat. Dalam hitungan ketiga mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca, tetapi mereka juga yang merenungkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya ingin bertanya satu hal kepada Bapak Ibu sebelum kita memulai di dalam kehidupan dan perayaan-perayaan yang akan kita lakukan selama bulan Desember ini. Kira-kira suasana seperti apa yang Anda inginkan saat bulan Desember? Sebelumnya mungkin di bulan-bulan November, Oktober, atau mungkin dari bulan Januari sudah terpikir, wah aku nanti kalau Natalannya, saya kepingin seperti ini. Saya kok yakin Bapak Ibu pasti sudah memikirkan dari jauh-jauh hari. Saya ini pengen Natalan seperti apa. Bahkan saya kok yakin para pengurus kadangkala yang pagi panitia, sudah memikirkan, nanti Natalannya dibuat seperti ini. Kalau ibu-ibu PW kadangkala, Natalannya gegap gempita dengan baju-baju Natal. Aduh, baju berkerah ya kalau nggak salah kan. Kalau misalkan yang umum, saya kepengen Natal tahun depan seperti demikian. Saya rasa bagi kita sudah memikirkan suasana seperti apa yang akan kita bangun dan yang akan kita inginkan di dalam bulan Desember. Ini di dalam gereja, Bapak Ibu. Ini masih dalam gereja. Kalau dalam dunia luar, saya ini tebak dari muka-muka dan wajah-wajah Bapak Ibu nih ya. Dari wajah-wajah Bapak Ibu, kok senang ketika bulan Desember memikirkan tentang ini, Bapak Ibu. Betul atau betul? Betul ya? Super promo. Jalan-jalan ke Superindo. Super promo. Buy one get one. Tapi belum senang kalau cuma buy one get one. Lebih senang kalau buy one get two. Ini tambah senang ya kan? Tapi di mana ada buy one get two ya kan? Mungkin harganya aja dinaikin supaya lebih dapat harga 3 kali gitu kan? Gitu. Nah Bapak Ibu, bagi kita mungkin sekarang ini jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke Superindo, kita memikirkan mana ya yang ada promonya ya? Mana ya yang ada sesuatu yang lebih menarik? Apalagi kalau ditambah promo 50%, promo 30%, promo 20%. Lebih sukacita lagi kalau itu di jumlah. 130% promo. Kita dapat cashback. Tapi di mana hal itu ada? Nggak ada ya kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu, bagi kita menginginkan suatu suasana Natal yang terbangun demikian. Betul atau betul? Tanpa kita mengangguk, kita pun juga pasti ingin suasana seperti itu, betul? Atau bagi kita ya kan, bagi kita 12-12. Saya enggak kode Bapak Ibu, saya enggak kode. Tapi kalau dikasih, puji Tuhan. Enggak, saya enggak kode.
12 Bapak Ibu. Apalagi kalau misalkan garansi tepat waktu. Wah, ya kan? Kita menginginkan sesuatu hal yang istimewa, bukan hanya belanja, tetapi bagi yang tidak keluar uang, dapat hadiah. Wah, siapa sih yang tidak ingin sesuatu yang hadiah? Tidak ada kan? Apalagi kalau misalkan hadiahnya itu bukan cuma satu misalkan. Hadiahnya itu waduh 2 atau kelipatan dari 2. Waduh, itu sesuatu hal yang membanggakan dan membahagiakan. Bapak Ibu, bukankah hal-hal inilah yang sebenarnya kita inginkan di dalam suasana Natal? Tanpa Bapak Ibu menjawab, saya sudah tahu dari wajah-wajah Bapak Ibu ini, wah ini kelihatan kalau misalkan Natal yang Kristen, wah pengen dapat THR. Wah ya kan? Atau hal-hal yang lain begitu. Dan saya menduga, bukan hanya Bapak Ibu, saya pun juga menginginkan kehidupan Natal yang demikian. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu kadangkala kita itu diperhadapkan dengan berbagai kesibukan. Apalagi yang hamba-hamba Tuhan ya. Sibuk kalau udah mau Natal, apa? Bikin program. Bukan cuma hamba Tuhan sih sebenarnya ya, jemaat juga. Tapi kadang-kala hamba Tuhan porsinya lebih banyak. Apalagi rapat sana sini. Belum cukup cuma 1. Bagi hamba Tuhan yang pegang banyak. 1, 2, 3, 4. Kadang-kala 1 hari rapat 4 kali. Waduh, tambah sibuk lagi. Belum lagi kalau misalkan sudah menjelang Natal, wah dekorasi setiap Senin, dekorasi. Bagi Bapak Ibu yang mau datang dekorasi boleh, nggak datang sudah nggak apa-apa. Makanannya yang datang nggak apa-apa. Dekorasi dan yang lain-lain Bapak Ibu. Ada begitu banyak suasana-suasana yang kita bangun supaya kita itu membangun suasana yang sukacita. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang, saya ingin bilang, tidak semua orang dalam momen Natal itu sukacita Bapak Ibu. Tidak semua orang dalam momen Natal itu sukacita. Bapak Ibu pernah bayangin gak sih punya bos orang Kristen yang anak buahnya Kristen gitu. Yang Natal bagi-bagi THR kepada orang-orang Kristen. Mereka itu gak senang kadang-kala mikir, aduh bagi-bagi THR. Atau bagi mereka yang setiap hari melakukan dalam kehidupan mereka, aduh kok setiap hari kok Natalku begini-begini aja ya. Sehingga suasana Natal itu susah terbangun Bapak Ibu. Sehingga ada mungkin di antara kita dalam kehidupan ya ingin memang suasana sukacita, tetapi yang terjadi adalah duka cita. Mungkin kita merasakan bahwa aku pengen kedamaian, tapi ternyata Natal tahun ini berantakan. Kita merasakan 3 tahun belakangan ya kan, 2-3 tahun belakangan, kita merasakan Natal itu ya kayak hambar. Ketika virus corona menyerang dengan tiba-tiba sudah mempersiapkan begitu rupa ternyata virus corona. Sehingga semuanya balik ke Zoom. Balik ke segala sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak meriah sama sekali. Dan di gereja kita selama 2 tahun kalau saya tidak salah. Tahun ketiga baru kita merayakan Natal. Itu pun dibatasin cuma 30 orang. Yang selebihnya bagaimana? Selebihnya harus di rumah untuk online. Bapak Ibu kadangkala kita terbangun dengan satu suasana yang tidak sukacita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kesepian di dalam Natal tahun ini. Kadangkala keramaian ada tetapi saat ini sepi. Atau kadangkala kita mengalami penolakan dalam kehidupan kita dalam bulan Desember ini. Atau menjelang Desember kita ditolak di mana-mana. Kita ngelamar kerja ditolak, kita ngelamar cewek ditolak. Aduh sakitnya di sini. Atau kita merasakan berbagai hal masalah keuangan, kesulitan keuangan. Yang sebelumnya kita bisa melakukan berbagai perjalanan. Dan tahun ini kita merasakan keuangan ini lagi pailit. Atau kita merasakan masalah kesehatan yang tidak kunjung sehat. Dan yang terakhir adalah mungkin kita merasakan kehilangan sesuatu hal yang berharga. Bapak Ibu tidak semuanya Natal itu kita berbicara tentang hal yang sukacita. Dan tidak semua Natal kita berbicara tentang gelak tawa. Berita Natal di 2000 tahun yang lalu itu menyampaikan satu pokok pikiran yang ini Bapak Ibu. Natal itu bukan hanya berbicara tentang nuansa sukacita dan gelak tawa. Melainkan Natal juga berbicara tentang duka cita dan air mata. Sekali lagi Bapak Ibu. Natal bukan hanya berbicara tentang nuansa sukacita
dan gelak tawa atau promo di mana-mana. Enggak, 2000 tahun. 2000 tahun lalu enggak ada promo di mana-mana. Enggak ada. Tetapi kadang-kala 2000 tahun yang lalu itu berbicara tentang duka cita dan air mata. Salah satunya adalah teks yang kita baca hari ini. Namun sebelum kita beranjak ke teks yang kita baca hari ini, saya ingin coba flashback 2 tahun sebelum, sekitar 2 tahun sebelum teks ini dinyatakan. 2 tahun sebelum teks ini dinyatakan adalah Allah yang datang dan lahir, yang adalah mulia yang besar itu. Dia datang di tempat yang kasar. Yaitu apa? Palungan. Bapak Ibu tahu palungan tahu Ibu? Palungan itu sesuatu makanan yang enak, yang dikemas dengan menarik. Waduh, dimakan. Wah, itu enak. Bukan ya, itu mie sop di depan ya. Nanti Bapak Ibu kalau pulang boleh makan mie sop tuh. Ya, boleh Bapak Ibu, silahkan makan mie sop. Jangan lupa bayar tahu ya. Jangan lupa bayar. Natal bukan berbicara di tempat yang enak, di tempat yang lunak, di tempat yang nyaman, bukan. Tapi pada 2000 tahun lalu ada Allah yang besar, tapi dia lahir dan datang di tempat yang kasar, yaitu di palungan. Bahkan kasur pun tidak ada. Dan di tengah hal itu ada kesederhanaan di balik sebuah kehinaan yang luar biasa. Bayangin Bapak Ibu, Allah yang besar, mulia, yang punya surga. Yang punya surga. Dia turun ke dunia, rela turun ke dunia. Bukan dalam satu istana. Bapak Ibu kalau saya bertanya, dia bisa milih enggak untuk dia lahir di mana? Bisa, karena dia Allah. Dia bisa milih enggak dilahir kepada siapa? Bisa, seorang raja. Dia bisa milih enggak bahwa dia itu lahir di dalam satu rumah sakit terkenal di Yerusalem misalkan. Bisa, tetapi Allah memilih dalam satu kesederhanaan dan kehinaan. Yaitu dalam palungan. Dengan tujuan apa? Kedamaian. Esensinya cuma satu Bapak Ibu. Yaitu apa? Penderitaan. Langsung lanjut di keadaan Natal yang pertama. Apakah ada sukacita? Apakah ada begitu banyak gegap gempita? Tidak terlalu banyak. Natal yang pertama menceritakan tentang penderitaan yang persalinan luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah bayangkan, oh Yesus itu Tuhan. Oh kalau misalkan lahir ceprot langsung nyanyi Maria joy to the world. Enggak Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang dia Tuhan langsung dia lahir prot glow. Enggak Bapak Ibu. Maria juga merasakan kesakitan yang luar biasa pada waktu melahirkan. Mungkin kita berpikir, oh karena dia Tuhan enak lahirnya. Enggak. Enggak Bapak Ibu. Dia lahir dengan penuh kesakitan. Bahkan dia tidak mendapatkan tempat yang layak Bapak Ibu. Bayangin seorang raja yang besar dia tidak mendapatkan tempat yang layak. Dia kemana-mana datang. Oh tidak ada tempat karena penginapan yang sangat-sangat banyak sudah ditempatin oleh orang lain. Datang ke penginapan ini sudah penuh penginapannya. Datang ke tempat ini sudah penuh penginapannya. Datang ke tempat ini, oh ada penginapan. Tetapi bukan di ruang utama. Tapi ada di tempat parkiran. Bapak Ibu jangan bayangkan kandang yang dipakai Maria itu suatu kandang yang saat ini ada di orang-orang Indonesia. Bukan. Jadi pada zaman dulu itu rumah itu 2 lantai Bapak Ibu. Rumah utamanya, tempat utama berkumpul dengan keluarga itu di lantai 2. Pada waktu itu namanya Kataluma. Entah Kataluma, Kataluna. Wes nggak usah dihafal, nanti pulang dari sini di hilangan, lupakan aja enggak apa-apa ya. Ini bukan syarat untuk mendapatkan misop ya, bukan. Jadi rumah zaman dulu itu ada 2 lantai, di atas itu ruang utama, di bawah itu tempat parkirnya para kendaraan mereka. Kendaraannya bukan mobil, bukan motor, tetapi hewan-hewan. Nah, tempat itu pun juga jadi satu dengan rumah penginapan. Kalau misalkan tempat utamanya penuh, otomatis ruang bawah ini bisa dipakai. Tetapi ruang bawah dipakai ini dengan penuh konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya bersama dengan para hewan itu. Bersama dengan para hewan. Nah,
Masalahnya pada waktu itu adalah, kan kaisar pada waktu itu mau sensus penduduk nih. Orang didatangin semua. Wah, semua penduduk Yerusalem itu datang. Datang semua, datang. Nah, pada waktu datang, saking penuhnya. Nah, tempat inilah yang jadi tempat perhentian terakhirnya. Tempat satu-satunya, tinggal ini. Entah karena masalah keuangan atau masalah apa, tetapi banyak penafsir menduga bahwa memang sudah tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi. Tapi kok saya menduga, jikalau Yusuf ini punya uang, apa sih yang tidak bisa dibeli dengan uang? Kok saya menduga bahwa Yusuf ini memang orang yang tidak punya apa-apa. Memang jelas pada waktu memberikan persembahan yang diberikan cuma apa? Misop. Yang diberikan adalah persembahan dalam kasta terendah. Kalau saya tidak salah adalah burung dara. Dan itulah yang diberikan. Pada zaman dulu ada kasta-kastanya Bapak Ibu. Kalau orang kaya memberikan persembahan hewan tertentu. Nanti yang kedua kalau misalkan tidak bisa hewan tertentu, oh di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, dan di bawahnya. Dan Yusuf hanya bisa memberikan di kasta yang paling terendah. Dan ini menunjukkan bahwa Yusuf ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Sehingga dia melahirkan pada waktu itu di suatu tempat parkiran hewan. Dan di situ adanya palungan. Bayangin Bapak Ibu, hamil 9 bulan, harus jalan dari rumahnya ke Bethlehem. Saya tidak pernah hamil dan mungkin gak akan pernah hamil. Tapi bagi Bapak Ibu yang hamil, jalan aja sudah susah, betul atau betul? Jalan aja sudah tidak enak. Bahkan mau dari duduk berdiri aja tidak enak. Sekarang pertanyaannya adalah, Maria ini perjalanan yang sangat jauh. Ingin tempat persinggahan, ada tempat persinggahan penuh. Tempat persinggahan penuh. Tidak punya uang untuk bayar sesuatu hal yang mewah. Adanya cuma satu, di kandang. Menderita luar biasa Bapak Ibu. Dan yang dikandung bukan bayi biasa-biasa saja bukan. Yang dikandung itu adalah Tuhan. Beranjak selanjutnya setelah lahir. Ternyata Tuhan bilang, Ucup, ya kan? Si Yusuf kan, kita kadang panggil Ucup, ya kan? Ucup, ini akan ada pembantaian besar. Kamu lari ke Mesir. Umur bayi pada waktu itu kurang lebih 1-2 tahun, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu kalau misalkan lihat-lihat di Google, orang Majus datang itu pada waktu kapan? Kalau lihat di gambar-gambar Google pada waktu lahir, betul nggak? Orang Majus berapa orang? 3 orang. Oke, 3 orang. Bapak Ibu, 3 orang itu jenis persembahannya. Berapa orangnya belum diketahui. Bisa jadi lebih dari 3 orang. Bukan 3 orang. Permasalahan kedua adalah yang sering kali kita salah adalah orang Majus datang pada waktu Yesus lahir. Dan itu adalah salah, Bapak Ibu. Mengapa itu adalah salah? Orang Majus datang pada waktu itu pada saat Yesus sudah berumur antara 1 dan 2 tahun. Mengapa umur 1 dan 2 tahun? Karena dalam Matius dikatakan bahwa orang Majus itu datang bukan di kandang. Orang Majus datang itu sudah di rumah. Kalimat, kata, frase kandang dan rumah itu beda. Rumah itu menyatakan ya rumah tempat tinggal. Bukan lagi di kandang. 1. Yang kedua adalah kata bayi itu berbeda dengan kata anak. Kata bayi itu ditunjukkan kepada bayi yang baru lahir. Itu dalam Lukas. Pada saat malaikat datang, itu benar bayi Bapak Ibu. Tapi pada waktu orang Majus itu datang, bukan lagi kata bayi yang dipakai, tetapi kata anak. Dan kata anak di situ merujuk pada umur 1 sampai umur 2 tahun. Dan ini terbukti di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi. Orang Majus bilang apa? Dikatakan umurnya ini raja yang datang sudah sekitar 1 sampai 2 tahun. Sehingga Herodes membunuhnya 2 tahun ke bawah.
Yang dibunuh 2 tahun ke bawah. Apakah bayi? Ya bisa jadi bayi. Tetapi pada waktu itu adalah umur Yesus sudah 2 tahun. Sehingga gambaran yang benar adalah Yesus itu mungkin pada waktu dipersembahkan sama orang Majus, dia mungkin sudah lari-lari. Karena dia anak kecil. Bukan berarti kalau misalkan dia adalah Tuhan, dia duduk anteng. Enggak, Bapak Ibu. Mungkin dia masih mainan kayu pada waktu orang Majus datang. Mungkin Yesus juga pada waktu orang Majus datang, pada waktu mempersembahkan, dia juga ngompol. Jangan bayangin bahwa dia adalah Tuhan, dia langsung tahu segala sesuatu. Dia masih anak-anak, Bapak Ibu. Dia masih anak-anak. Mungkin si Ucup lagi bikin kayu mainan buat mobil-mobilan. Atau hal-hal yang lain. Dan itu adalah Tuhan kita. Dan orang Majus di sini pada waktu dia datang, dia menyampaikan kepada Herodes. Setelah dia menyampaikan kepada Herodes, dan Herodes berkata, kok ada raja yang datang lagi ya? Herodes ini punya sakit, Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang nyanyi itu akan dimatikan. Karena dia tidak mau bahwa ada pemimpin lain selain dia. Ini Herodes. Wah, ini sangat-sangat kejam sekali Herodes ini. Sehingga bayi umur 2 tahun ke bawah dibasmi oleh Herodes. Nah, hal inilah yang mendasari Natal 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Natal 2000 tahun yang lalu banyak sekali penderitaan terjadi. Bukan hanya gelak tawa yang hadir, tetapi ternyata air mata hadir di dalamnya. Ada begitu banyak duka cita yang ada di dalamnya. Bayi-bayi umur 2 tahun dibunuh oleh Herodes. Pertanyaannya simpel, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, bayi yang dibunuh Herodes itu berapa banyak? Sampai ditulis di Alkitab. 100? Siapa yang mau jawab 100? Boleh angkat tangan? 80? Boleh angkat tangan? Yang menduga 80? 60? Boleh angkat tangan? Yang enggak punya tangan, boleh angkat tangan? Kira-kira berapa, Bapak Ibu? Ratusan? Ini satu kota dibunuh oleh Herodes, Bapak Ibu. Satu kota umur 2 tahun ke bawah dibunuh sama Herodes. Kejam Herodes ini. Berapa? 100? Betul, Pak. Betul salah. Bapak Ibu, kira-kira yang dibunuh Herodes adalah sekitar 20-an. 20 biji, Pak. Tidak banyak, memang tidak banyak. Pada waktu itu kota Bethlehem itu memang tidak banyak, Bapak Ibu. Kota Bethlehem itu sangat-sangat kecil. Skopnya bukan seperti Surabaya yang sangat-sangat besar, tidak. Kota Bethlehem itu sangat-sangat kecil sekali sehingga bisa dibayangkan. Anak 2 tahun ke bawah itu dibunuh oleh Herodes. Dan dinyatakan di situ adalah yang dibunuh hanya anak-anak laki-laki. Tidak termasuk anak perempuan. Karena mengapa? Karena di situ skopnya sangat kecil, tidak besar dan tidak banyak. Sehingga teks ini adalah teks yang diragukan oleh banyak pihak. Mengapa diragukan oleh banyak pihak? Karena tidak banyak yang menulis teks ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Injil-Injil kitab kita, yang ditulis teks ini adalah cuma satu Injil, yaitu Injil Matius. Injil Lukas menulis? Tidak. Injil Markus menulis? Tidak. Apakah tulisan sejarah menulis? Cuma 1 orang, 2 orang yang menulis. Tidak banyak menulis tentang teks ini. Tapi pertanyaannya apakah teks ini itu adalah sesuatu hal yang fakta. Kisah nyata. Ternyata ada salah satu sejarawan Yahudi. Namanya Josephus, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup tahu. Tidak usah kenal, tidak apa-apa. Namanya Josephus itu bilang begini. Bahwa pembantaian bayi pada waktu itu adalah benar-benar terjadi. Dan itu dibuktikan oleh ahli-ahli. Dan itu memang benar-benar terjadi. Berapa jumlahnya? Tidak banyak. Cuma 20 ke bawah. Tidak banyak. Tetapi kok tidak heboh? Ya memang tidak heboh. Karena kalau misalkan dibandingin dengan Herodes bunuh istri dan anaknya, lebih parah bunuh istri dan anaknya. Bapak Ibu pernah mendengar cerita satu kalimat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini. Lebih baik jadi babinya Herodes daripada anaknya Herodes. Pernah dengar cerita ini? Tidak pernah ya. Saya pernah cerita, mungkin Bapak Ibu lupa, enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Sudah sering saya dilupakan. Nah, Bapak Ibu, Herodes ini pada waktu dia sebelum mati,
Ini saya ceritakan ya sebelum kalimat ini muncul. Pada waktu Herodes belum mati, itu banyak sekali yang dibunuh oleh Herodes. Terus istrinya, salah satu istrinya itu juga dibunuh oleh Herodes. Nah, pada zaman dulu kalau misalkan kerajaan itu siapa yang menjadi raja, itu adalah anaknya yang menggantikannya, betul ya? Anaknya yang menggantikannya. Maafkan kalau saya sedikit lupa sama nama-namanya, tapi saya tahu ini ceritanya. Nah, istrinya itu dibunuh oleh anaknya. Nah, karena dia Herodes ini sudah mau mati-mati, udah mati. Anaknya itu seneng, namanya nggak penting lah ya. Anaknya itu dia bilang bahwa, papaku bentar lagi mati, sebentar lagi aku mau jadi raja begitu. Papaku sebentar lagi mati, aku mau jadi raja. Nah, pamannya si anaknya si Herodes ini, adiknya si Herodes, dia bilang kalau begini ke keponakannya, kamu harus siap-siap karena sebentar lagi kamu akan menggantikan papamu menjadi raja. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya ini istrinya, anak-anaknya yang lain itu sudah dibunuh. Pada akhirnya pamannya yang bilang bahwa keponakannya ini mau jadi raja, adiknya dibunuh satu. Dan yang lebih parah adalah ketika Herodes mendengar anaknya itu sudah senang bahwa dia mau jadi raja. Apa yang dilakukan? Herodes bunuh tuh anaknya. Herodes bunuh tuh anaknya. Sehingga muncullah kalimat, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena babinya aja tidak dibunuh. Kecuali kalau pas ulang tahun mungkin dibunuh. Itu pun nunggu 2 tahun. 2-3 tahun. Ini anaknya dibunuh. Istrinya dibunuh. Saudara-saudaranya dibunuh semuanya. Lebih kejam Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, teks ini memang tidak seheboh teks-teks yang lain. Hal ini dilatar belakangi karena Herodes itu lebih kejam daripada pembantaian yang 20 orang itu. Ini masih anak dan istrinya, belum prajurit-prajuritnya. Saya tidak tahu kejamnya seperti apa. Kemungkinan besar Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan. Kalau sama istrinya dan anaknya aja kejam, apalagi sama prajuritnya. Pasti kejam. Mungkin rapat ngantuk dikit langsung bedil. Gitu. Saya tidak mau jadi anak buahnya Herodes. Saya mau jadi Herodesnya aja. Bayangin Bapak Ibu. Kayak gini nih kejamnya. Sehingga Bapak Ibu bisa pastikan bahwa Natal pada waktu itu benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa. Saya mau bilang bersukacitalah ketika Bapak Ibu sudah mengalami Natal yang direstorasi sampai sekarang ini. Mungkin penderitaan kita tidak seberat orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Orang-orang Israel pada waktu itu. Natal kita mungkin saat ini dengan penuh sukacita kita bisa memeriahkan. Lihat pernak-pernik Natal yang sudah ditaruh di lampu Natal. Yang nanti mungkin akan ada door prize yang menarik. Atau akan ada souvenir Natal yang menarik. Kita bersukacita karena kita merasakan Natal yang tidak penuh dengan kedukacitaan 2000 tahun yang lalu. Tetapi hal ini untuk menyatakan apa sih? Ayat yang kita baca tadi sudah dijelaskan. Ayat 17 dan 18 saya ingin bacakan. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Teks ini didasari setelah kejadian pembantaian 2 tahun. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yeremia. Hal ini ternyata sudah dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Bahwa pada waktu nanti Kristus datang, memang akan ada begitu banyak penderitaan. Akan ada begitu banyak pembantaian. Akan ada begitu banyak penganiayaan. Dan di sini dinyatakan Rahel akan menangisi anak-anaknya. Tetapi akan ada penghiburan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang Israel. Suatu nanti kelak. Bapak Ibu, Rahel di sini itu menyatakan ibu-ibu dari orang Israel. Ini suatu simbolis dari ibu-ibu orang-orang Israel.
Rahel itu istrinya siapa? Istrinya siapa, Ibu? Yakub. Dan melalui Rahel muncullah banyak keturunan-keturunan. Dan keturunan itu menyatakan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dan di sini adalah bentuk simbolis ketika Rahel, seorang ibu menangisi ratap tangis yang ada begitu banyak bagi orang Israel yang anak-anaknya dibantai oleh orang-orang para penguasa pada waktu itu. Dan hal ini ingin menunjukkan begini Bapak Ibu. Matius 2 ayat 18 tidak hanya menggambarkan suatu penderitaan fisik karena penganiayaan, tetapi juga dimaksudkan untuk menunjukkan betapa rusaknya dunia tanpa Kristus. Herodes adalah simbol dari kekuatan yang jahat, mencoba menghancurkan rencana Allah. Tetapi Injil Matius menunjukkan bahwa tragedi seperti ini berada dalam kendali Allah yang berdaulat. Hal ini merupakan pengingat bahwa melalui Yesus Allah sedang memulai pemulihan segala sesuatu meskipun melalui penderitaan dan penolakan. Penggenapan Tuhan ternyata pernah dinyatakan bukan hanya melalui sukacita, tetapi penggenapan Tuhan dinyatakan melalui penderitaan dan penolakan. Bapak Ibu, kita tidak pernah bayangkan kan? Kadangkala kita membayangkan, wah Tuhan kalau menggenapi sesuatu itu pada waktu kita sukacita begitu. Tapi ternyata ketika kita baca hal ini, ternyata ada penggenapan Tuhan yang digenapkan oleh Tuhan pada waktu momen penderitaan. Bapak Ibu pernah nggak memikirkan satu hal, bahwa ketika Bapak Ibu menderita, ternyata Bapak Ibu merasakan suatu sukacita. Tidak pernah ya? Pernah enggak? Pada waktu Bapak Ibu menderita yang luar biasa. Oh ternyata apa yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu dapatkan pada waktu Bapak Ibu menderita. Pernah enggak? Ada yang pernah, ada yang enggak paham Pak. Saya kok yakin Bapak Ibu, kadangkala kita pernah merasakan hal yang demikian. Bahkan pada waktu kita menderita luar biasa, ternyata Tuhan menyatakan suatu sukacita yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pada waktu kita menderita, ternyata kita bisa melihat, pertolongan Tuhan nyata ya. Pada waktu kita menderita dengan luar biasa, ternyata kita bisa melihat bahwa, ini ya ternyata cara kerja Tuhan dalam kehidupan saya ya. Kita bisa melihat bahwa, aku jadi dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah merasakan suatu duka cita. Saya pernah merasakan suatu beban yang luar biasa. Tetapi ternyata untuk menggenapkan satu hal yang luar biasa. Menggenapkan satu hal bahwa Tuhan ingin berkata, Vian, kamu selama ini gak pernah dekat dengan aku loh. Aku beri kamu beban supaya kamu dekat dengan aku. Saya pernah merasakan suatu penderitaan yang luar biasa. Dan saya justru malah meninggalkan Tuhan. Dan ini satu aib yang ingin saya ungkapkan Bapak Ibu. Saya sering kali ketika saya menderita, ketika saya mengalami beban berat. Kadangkala saya itu tidak ingat tentang siapa Tuhan. Kadangkala saya memikirkan dengan diri saya, Tuhan, memikirkan dengan diri saya, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa lepas dari penderitaan ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa lepas dari semua cobaan ini. Tanpa Tuhan. Dan saya tidak ingat doa pernah. Bahkan saya mungkin dalam pelayanan ogah-ogahan. Udahlah, khotbah nanti malam. Oh iya, persiapan dulu. Sejam sebelum khotbah. Atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu, dan ini adalah sesuatu hal yang mungkin bagi saya kurang baik. Tapi dalam beban itu, dalam penderitaan itu, Tuhan ingin menggenapkan satu hal. Tuhan hanya ingin berbicara, selama ini kamu beban dan kamu jauh daripadaku. Aku kasih beban supaya kamu ingat bahwa aku lebih besar daripada masalahmu. Bapak Ibu, mungkin kita tidak pernah memikirkan bahwa di balik penderitaan ternyata ada berkat Tuhan. Kita pernah memikirkan enggak, ternyata ada berkat Tuhan. Ketika Tuhan kasih berkat, Tuhan itu sebenarnya juga kasih beban.
Ketika Tuhan kasih berkat, Tuhan tuh kasih beban. Bapak Ibu, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi kita gaya hidup kita. Bapak Ibu, semakin tinggi segala sesuatu yang kita capai, semakin tinggi tanggung jawab kita. Betul atau betul? Bukankah semakin tinggi tanggung jawab kita itu adalah beban bagi kita? Semakin banyak jemaat, semakin banyak masalah. Betul atau betul? Tapi apakah kita tidak mau banyak jemaat? Mau. Kisah para rasul pasal yang ke-7, pasal yang ke-6 dinyatakan. Jemaat bertambah banyak. Ribuan, 2.000, 3.000. Tetapi apakah masalah tidak ada? Banyak masalahnya. Justru pada waktu banyak masalah, pada waktu itu dicantumkan, bikin penatua. Bapak Ibu, di mana berkat Tuhan dicurahkan, beban Tuhan pasti dicurahkan juga. Tidak ada berkat tanpa beban. Tidak ada. Tidak ada makan tanpa pajak. Tidak ada. Sekarang tambah Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah itu ilustrasinya bagi kita? Kadangkala berkat Tuhan dicurahkan, beban Tuhan pasti akan ada. Demikian juga dengan kehidupan kita. Di mana beban Tuhan berikan, berkat Tuhan pasti Tuhan berikan kok. Tuhan tidak mungkin Tuhan nggak kasih berkat bagi kita. Dan semuanya itu adalah untuk menggenapkan rencananya. Yesus rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Anak Allah rela dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Yesus rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi di dalam kita. Amin. Anak Allah rela dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa beban Bapak Ibu pada waktu ini. Mungkin ada di dalam bulan Desember ini ada begitu banyak masalah. Ada begitu banyak tantangan yang sekolah mungkin menghadapi ujian yang luar biasa. Saya tidak tahu. Mungkin yang sekolah menghadapi beban yang luar biasa dari tekanan orang tuanya. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Sehingga dia mati-matian untuk belajar. Saya tidak tahu bagi kalian anak-anak sekolah. Sehingga kalian mengalami kepahitan yang luar biasa kepada orang tua kalian. Saya juga tidak tahu bagi kalian yang bagi Bapak Ibu yang bekerja. Menghadapi suatu masalah yang luar biasa dengan anak buahnya. Atau menghadapi suatu masalah yang luar biasa dalam beban pekerjaannya. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagi Anda saat ini yang mengalami kesepian. Mengalami ada begitu banyak penolakan di mana-mana. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu. 2000 tahun lalu ada satu pribadi yang juga ditolak. 2000 tahun lalu ada pribadi yang merasakan kesepian. 2000 tahun yang lalu ada pribadi yang mengalami begitu banyak masalah. Masalah keuangan, masalah kesehatan. Tapi dia nyatakan dia rela datang. Hanya untuk menggenapkan rencana Allah. Apakah itu bagi Allah? Bukan. Bagi siapa? Bagi Anda dan bagi saya. Natal tahun ini saya tidak tahu apa yang Anda rasakan. Apakah ada begitu banyak masalah yang terjadi? Proyek kerja yang tidak begitu banyak. Atau perusahaan yang sering kali saat ini sedang tutup buku dan mengalami pusing. Uang ini dibawa kemana, uang ini kemana, atau hal yang di mana. Tapi satu hal yang mari kita yakini Bapak Ibu. Memang Natal Yesus datang. Dia pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin nyatakan, kamu mendapatkan masalah di Natal tahun ini. Aku dulu sudah merasakannya. Dan aku mau bersamamu untuk berjalan bersama. Itulah yang dikatakan oleh firman pada kita. Bagi kita yang saat ini mengalami penolakan, Yesus berkata, aku sudah pernah ditolak di mana-mana. Bagi kita yang merasakan kesepian, aku sudah sepi dari dulu. Dan Yesus ingin berkata, dulu aku mengalami penolakan dan kesepian. Bagi engkau yang mengalami penolakan dan kesepian, yuk berjalan bersama aku. Melewati Natal bersama dengan sukacita. Tuhan memberikan pertolongan, itu janjinya. Bentuk pertolongannya
itu urusan Dia. Amin. Bagi kita yang mengalami masalah saat ini, Tuhan memberikan janjinya, memberikan pertolongan itu janjinya. Bentuk pertolongannya itu urusan Dia. Giliran kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mau merayakan Natal, kita tidak melihat pernak-pernik yang begitu gegap gempita. Bukan berarti salah, tidak. Tapi kita melihat ada suatu hal yang lebih berharga, yaitu Kristus lebih berharga dibanding segalanya. Dan itu hadir bagi kita dan bagi Anda. Pertanyaannya, apakah kita sudah menerima sukacita itu? Dia tidak pernah merubah keadaan kita. Mungkin merubah keadaan kita iya. Tetapi Dia merubah hati kita. Supaya ketika kita menerima, kita bisa mendapatkan sukacita yang luar biasa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa.